Berhubungan dengan keragaman kita di Indonesia ya, Bu Ikah ya. Kita memiliki berbagai latar belakang, khususnya adalah agama seperti itu, Bu Ikah. Tentu isu agama ini sangat penting juga kita atasi di kampus seperti itu. Nah, di kampus Bu Ikah, bagaimana cara pimpinan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik itu kegiatan keagamaan, kemudian fasilitasi peribadahan di kampus Ibu. Seperti itu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terkait keragaman ya, sebetulnya kalau di ITERA ini kita sangat menjunjung tinggi bahwasanya ya kita itu Bhinneka Tunggal Ika begitu ya. Itu tercermin juga dari komposisi pimpinan kita, yang mana pimpinan kita dari berbagai latar belakang agama gitu ya. Dulu ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Buddha atau Hindu ya, waktu itu juga pernah ada begitu ya. Jadi dari pimpinan saja kami sudah tidak pilih-pilih begitu ya, tidak harus Muslim baru bisa menjadi pimpinan di ITERA, tidak. Yang penting memiliki kualifikasi yang cukup gitu ya, mumpuni ya bisa menjadi pimpinan. Nah itu dari pimpinan saja tercermin. Kalau untuk kemahasiswaan, kami di sini memfasilitasi UKM ya dari berbagai agama, dan kita juga ada memfasilitasi RIMA ya, rumah ibadah untuk multi agama. Nah, jadi memang di kampus kita ini di ITERA sangat menjunjung tinggi keberagaman itu, gitu ya, bahwa keberagaman itu ada, kita harus berdiri bersama-sama, berdampingan, begitu ya, apapun agamanya, apapun sukunya, tidak ada masalah. Bahkan kalau saya tidak salah ingat waktu itu berarti kalau nggak salah 2 tahun lalu apa ya, saya bertanya himpunan mahasiswa Sumatera Utara itu kan mayoritas non Muslim ya, itu sudah ribuan angkanya di ITERA. Artinya ya kita tidak ada permasalahan begitu ya, mau Muslim, mau non Muslim, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha ya tidak apa-apa, kita memberikan fasilitas belajar yang sama di ITERA, hak-haknya sama, tidak kita beda-bedakan, baik dosen maupun mahasiswa. Mungkin begitu. Untuk mencegah penurunan dari kompetensi mahasiswa gitu ya, apalagi nanti mau ke masa pasca pandemi gitu. Bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan pendidikan saat praktik, terutama saat praktik karena Bapak terlibat banyak ya di laboratorium gitu ya. Itu dengan cara daring itu bagaimana mengoptimalkannya? Karena kalau misalnya kita lihat kalau saat kelas teori, baik daring ataupun luring kan penyampaian yang diberikan itu hanya berupa materi gitu, tidak ada physical touch-nya pada alat praktik. Oke, mungkin untuk kedepannya, saran saya sih interaksi terhadap mahasiswanya yang harus ditingkatkan, karena memang dengan pembelajaran jarak jauh otomatis interaksinya itu yang sedikit akan berkurang. Dan di situ juga kita akan sedikit sulit untuk mengontrol mahasiswa apakah kompetensinya sudah tercapai atau belum. Mungkin saran saya ya tadi balik lagi ke interaksinya terhadap mahasiswa yang harus dikembangkan, yang harus lebih rutin. Apakah melalui WA group atau misalnya dengan diskusi-diskusi kecil berdasarkan kelompok-kelompok. Jadi diharapkan mahasiswa lebih terbuka terhadap masalahnya, karena pasti salah satu kendala ketika luring ataupun daring pasti mahasiswa sungkan untuk bertanya. Nah, diharapkan dengan kita lebih merangkul mahasiswa, lebih berani untuk berinteraksi, jadi diharapkan mereka bisa terbuka terhadap kendalanya, lalu ya kita juga coba bantukan solusinya, walaupun misalnya tidak harus semua kita berikan solusinya, karena supaya mereka pun bisa berpikir dan mereka pun bisa melatih bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah, paling tidak kita bisa mengetahui
kita bisa mengontrol sejauh mana sih mahasiswa ini ketika ketika melakukan pembelajaran praktik. Jadi paling tidak dengan forum-forum diskusi ini kita bisa lebih paham, bisa lebih mengikuti, bisa lebih mengontrol terhadap praktik-praktik yang sedang kita jalankan. Seperti itu. Terus cara itu upaya untuk membangun bela negara itu di tengah maraknya isu-isu kontemporer itu bagaimana? Ya, kalau saya sebagai seorang dosen gitu ya, terkait isu-isu tersebut, terutama di kampus kita gitu ya, hal yang paling sering terjadi itu adalah plagiarisme. Nah, untuk itu saya punya kewajiban secara baik secara moral ya untuk mengingatkan mahasiswa saya, anak didik saya untuk terus berupaya menghindari plagiarisme itu. Dan bukan cuma sekedar untuk mahasiswa, tapi saya pribadi dan rekan-rekan saya, kita juga saling mengingatkan agar menghindari plagiarisme, karena itu juga merupakan suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang kita, terutama Pancasila kita sila ke-5 gitu ya. Dan mungkin terkait isu lainnya seperti kekerasan seksual gitu ya, ya syukur alhamdulillah kita juga punya badan pengawas untuk kekerasan seksual di kampus ini yang sudah dibentuk gitu, dan ada timnya sendiri. Tapi dengan keberadaan tim tersebut bukan berarti kita sebagai individu, sebagai dosen, sebagai sivitas akademisi, sebagai bagian dari lingkungan ini lepas tanggung jawab juga. Kita semuanya harus bersama-sama mengambil bagian, mengontrol, mengawasi hal-hal tersebut jangan sampai terjadi gitu, di lingkungan kampus. Dan untuk itu saya rasa sangat penting untuk kita membangun komunikasi sesama sivitas lingkungan kita, sivitas akademik, sama rekan dosen maupun mahasiswa, membangun komunikasi yang baik agar sedini mungkin kita bisa mendeteksi hal-hal tersebut gitu, agar bisa mencegah. Terdapat banyak isu strategis yang dapat memicu timbulnya AGHT. Hal tersebut dapat terjadi di mana saja, termasuk di institusi tempat ASN bekerja. Sebagai seorang tenaga pendidik di perguruan tinggi, terdapat sejumlah kewajiban yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang ASN yang profesional, yakni melaksanakan Tridharma, yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Tidak terbatas pada kegiatan Tridharma. Sebagai seorang ASN di lingkungan perguruan tinggi juga perlu untuk meningkatkan aktivitas sosial dengan lingkungan sekitarnya, yakni dengan unit terkait, mahasiswa, dan juga dengan masyarakat sekitar. Isu strategis AGHT yang mungkin timbul di kalangan tenaga pendidik dapat berasal dari hal kecil yang mungkin tidak tersadari, seperti pelanggaran aturan kerja, etika seorang dosen dan peneliti, serta rendahnya sikap toleransi terhadap ragam suku, agama, dan budaya. ASN perlu memulai mempersiapkan diri secara jasmani, rohani, dan sosial sebelum terjun langsung untuk menerapkan aksi bela negara. Tanpa kesiapan jasmani, rohani, dan sosial, perjalanan aksi bela negara tentu tidak akan sempurna. Sebagai contoh, tidak dapat memberi pelayanan yang optimal kepada pengguna layanan, yakni mahasiswa dalam hal pendidikan tinggi. Di tengah masa pandemi contohnya, ASN di bidang pendidikan perlu untuk mengeluarkan ide kreatif. Hal ini dirasa perlu untuk memfasilitasi mahasiswa yang belum dapat bergabung dalam kegiatan perkuliahan secara luring. Berupaya untuk memfasilitasi mahasiswa tersebut sama halnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang melakukan perkuliahan daring untuk mendapatkan pengalaman yang sama dengan mahasiswa luring. Karena memang terasa berbeda kualitas pengajaran yang diterima oleh mahasiswa luring dan daring, sehingga kreativitas orang ASN sangat diperlukan. Salah satunya adalah pemanfaatan media teknologi yang dapat
memberikan kontribusi positif kepada mahasiswa dalam menangkap topik-topik pembelajaran baru. Kekerasan seksual dan plagiarisme bukan lagi merupakan isu yang hanya ada di bidang pendidikan, melainkan menjadi masalah dan penyakit yang mengakar bagi Indonesia, karena sudah tidak sesuai dengan ideologi dasar negara kita, yaitu Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Oleh karena itu, mari kita berantas masalah kekerasan seksual dan plagiarisme dimanapun itu berada, demi tercapainya tujuan negara kita yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih.